Pemirsa, rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono, korban helikopter yang kecelakaan di Hutan Kerinci, berhasil dievakuasi. Tim gabungan TNI Polri dan Basarnas membawa rombongan Kapolda Jambi yang berhasil dievakuasi ke posko utama lapangan KONI Merangin. Hingga kini proses evakuasi masih berlangsung. Sebelumnya 2 jenis helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi rombongan Kapolda Jambi dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono beserta rombongan mengalami insiden helikopter pendaratan darurat di hutan desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Selengkapnya kita menuju ke Posko Krisis Center untuk mengupdate proses evakuasi Kapolda Jambi bersama rekan kami Adrianus Susanto. Selamat sore Adrianus. Adrianus, boleh dikonfirmasi siapa saja yang dievakuasi hari ini? Tadi ada 1 korban yang berhasil dibawa menggunakan helikopter Basarnas. Identitasnya siapa? Ya, selamat sore Uci. Informasikan yang mana sore tadi ini telah dievakuasi sebanyak 4 orang korban terdiri dari kopilot, ajudan Kapolda dan Dirkrim serta Dirkrim Polair maksud kami itu telah berada di posko Merangin gitu. Yang mana sekitar 5 menit lalu itu Polda Jambi telah menyampaikan bahwa kedua korban saat ini dalam perjalanan menuju Jambi yang mana nantinya para korban ini akan dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Jambi begitu. Ya, Adrianus, korban terakhir yang baru saja dievakuasi beberapa menit yang lalu, identitasnya siapa, Adrianus? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima itu sejauh ini masih 4 orang korban yang berhasil dievakuasi, diantaranya itu ADC Kapolda Jambi, kopilot, Dirkrim dan Dirpolair Polda Jambi. Untuk kondisi para korban sendiri seperti apa luka-lukanya? Dari informasi kami terima saat ini para korban itu telah dilarikan ke posko darurat itu di kawasan Kabupaten Merangin. Jadi di posko tempat Anda berada saat ini informasinya baru 4 begitu ya? Ya, benar sekali. Betul. Ini tapi beberapa menit lalu ada 1 lagi begitu, Adrianus, korban yang berhasil dievakuasi, namun Anda belum mendapatkan informasi begitu identitasnya ya? Nah. Baik. Adrianus, boleh diceritakan mungkin informasi yang Anda kumpulkan di sana, apa yang menjadi hambatan begitu selama ini proses evakuasi para korban? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, di mana proses evakuasi sejak pagi tadi ini terkendala cuaca, di mana di lokasi tempat ditemukannya Kapolda Jambi dan rombongan itu akibat kabut tebal, sehingga petugas kesulitan untuk menjangkau titik lokasi. Saat ini kan masih ada begitu, Adrianus, korban yang masih berada di dalam hutan. Lalu bagaimana kondisi mereka dan juga bagaimana logistik yang diberikan begitu untuk para korban ini agar bisa bertahan? Ya, saat ini yang kami informasikan itu Kapolda Jambi masih berada di lokasi, sementara logistik telah di drop oleh petugas gabungan dan petugas yang dibagi secara teknis ini telah bergabung dengan Kapolda Jambi, dan juga selain dropping makanan juga tim dokter sudah berada di lokasi begitu. Berarti sudah ada begitu tim dokter yang diterjunkan di lokasi para korban berada di tengah hutan saat ini, begitu Adrianus? Iya. Untuk kondisi para korban lainnya yang masih berada di dalam hutan seperti apa, Adrianus? Apakah Anda punya informasinya? Hingga sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terbaru karena kami saat ini para awak media yang menunggu di posko utama Krisis Center Polda Jambi ini masih menunggu kondisi seperti apa kabar terbaru Kapolda Jambi yang tadinya belum sempat dievakuasi begitu. Ya, terakhir Adrianus, apakah proses evakuasi masih dilanjutkan?
Ya, informasi kami terima proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini di lokasi. Baik. Terima kasih Adrianus atas informasinya. Pemirsa, sebelum tim SAR berhasil menjangkau lokasi pendaratan darurat helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono dan rombongan. Namun tim penyelamat belum bisa mengevakuasi Irjen Rusdi dan rombongan karena kendala cuaca berkabut. Seperti inilah kondisi rombongan Kapolda Jambi di lokasi pendaratan darurat helikopter di perbukitan Muaro Emat, Desa Tamiai, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Jambi. Tim evakuasi serta tim kedokteran telah berhasil tiba di lokasi pada Senin pagi dan langsung melakukan pertolongan pertama. Saat ditemukan, seluruh penumpang dalam keadaan sadar namun mengalami luka-luka. Tim evakuasi gabungan membawa persediaan makanan, selimut, serta obat-obatan untuk para korban. Sudah 2 kali upaya evakuasi dengan helikopter, namun belum berhasil karena kendala cuaca buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak Kapolda Jambi dan istri salah satu korban kecelakaan helikopter yang jatuh di Bukit Tamiai, Kerinci, Jambi mendatangi posko Crisis Center Polda Jambi. Sementara upaya evakuasi hari kedua korban helikopter jatuh dihentikan dan akan dilanjutkan hari ini. Anak Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mendatangi posko Crisis Center di Polda Jambi di Bandara Sultan Taha, Kota Jambi. Selain kedatangan anak Kapolda Jambi, istri Direktur Polairut Polda Jambi, Kombes Pol Mikael Mumbunan juga mendatangi posko penyelamatan didampingi sejumlah kerabat. Setelah mendatangi posko Crisis Center, mereka langsung meninggalkan posko dengan didampingi oleh tim psikolog Polda Jambi. Evakuasi hari kedua dihentikan dan akan dilanjutkan pada hari ketiga. Tim penyelamat akan bermalam di lokasi korban ditemukan. Pemirsa, 10 orang pekerja puskesmas dan 8 warga dievakuasi tim gabungan TNI Polri di Kampung Alama, Timika, Papua. Evakuasi dilakukan menggunakan helikopter milik TNI. Delapan 18 orang terdiri dari 10 pekerja pusat kesehatan masyarakat dan 8 orang warga oleh tim gabungan TNI Polri dievakuasi menggunakan helikopter di Kampung Alama, Timika, Papua. Evakuasi dilakukan setelah adanya permintaan bantuan karena adanya ancaman kepada tenaga puskesmas. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengaku warga dan pekerja ini menjadi target oleh kelompok kriminal bersenjata. Paro, kemudian mereka menyelamatkan diri karena ada indikasi informasi yang mereka terima, ya. Nanti silakan tanya kepada Pak Jage sendiri bahwa akan ada ikut juga menjadi target di Sandra, sehingga mereka melarikan diri ke kampung. Para pekerja ini sebelumnya membangun puskesmas di distrik Yenggelo, Kabupaten Duga, Papua. Peristiwa yang terjadi di Paro membuat pekerja dan warga ini menyelamatkan diri hingga meminta bantuan TNI Polri untuk dievakuasi. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Pihak TNI Polri meminta kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya dihimbau untuk segera menyerahkan diri. Jika tidak, aparat gabungan TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Aparat gabungan TNI Polri telah mendeteksi lokasi keberadaan pihak KKB pimpinan Egyanus Kogoya yang menyandra pilot pesawat Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa meminta agar kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya segera menyerahkan diri. Jika tidak, maka aparat TNI Polri akan melakukan tindakan penegakan hukum. Menurut Pangdam, saat ini kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya sudah terpecah belah dalam beberapa kelompok setelah adanya operasi penyelamatan. Upaya dan langkah-langkah yang diambil sudah diperhitungkan untuk menyelamatkan pilot pesawat Susi Air. Prioritas utama dalam operasi ini tetap adalah keselamatan pilot. Setelah ada operasi ini, mereka terpecah dalam beberapa kelompok-kelompok. Dan ini sudah kita deteksi juga. Jadi semuanya
sudah kita deteksi keberadaannya. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya kepada kelompok-kelompok Egyanus Kagoya agar menyerahkan diri itu lebih baik. Ya, kita berdialog menyerahkan diri itu lebih baik daripada nanti akan ada tindakan-tindakan menegakkan hukum yang akan diambil oleh TNI Polri. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nduga juga sudah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berkomunikasi dengan pihak KKB agar melepaskan sang pilot. Dari Timika, Papua, Nathan Maging, iNews melaporkan. Pemirsa, ini sore akan kami lanjutkan dengan rekan saya Stefani Patricia. Ya, Stefani, apa informasi di segmen selanjutnya? Ya, Kucia dan juga pemirsa, usai jeda kami masih akan mengupdate terkait dengan proses evakuasi rombongan helikopter Kapolda Jambi yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Tetaplah di